Halo Sobat Himi dan Epa, apa kabarnya nih? Pasti baik kan? Kenalin, aku Himi dan Epa. Kali ini Himi dan Epa bakal ngasih tahu kalian bagaimana tutor running regresi menggunakan Stata. Simak terus ya videonya. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulian Herdianto dari EP21 ingin tutor terkait dengan running regresi sederhana pada Stata. Kita yang pertama pasti kita akan buka terkait dengan filenya dulu, lalu kita open. Di sini kita sudah ada data yang dalam bentuk DTA. Sebentar, cari dulu datanya. Nah, di sini kita menggunakan data data skripsi di sini, data deskripsi DTA, lalu kita lihat datanya apakah sudah benar. Nah, di sini datanya tidak string, artinya semuanya sudah benar. Selanjutnya kita running. Runningnya di sini saya akan lanjut terkait langsung di komennya. Kita bisa ketik track, lalu Y sesuai variabelnya, lalu variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Lalu kita ketik enter, maka akan muncul terkait dengan regresi. Ini adalah hasil regresi sederhana dari variabel Y, X1, X2, dan X3. Lalu terkait dengan uji lainnya seperti uji asumsi klasik dan sebagainya, kita bisa ngelakuin sekali lagi menggunakan komen. Tapi di bagian regresi Y, X1, X2, X3 ini kita bisa cari nih uji hipotesis, uji T-nya berapa, uji probabilitasnya berapa. Kalau di sini kan uji T-nya kan terlihat nih eh, uji T di sini adalah 0,82, 0,05, lalu 0,15 dan dan dengan konstanta minus 0,68. Lalu kita lanjut ke uji asumsi klasik. Yang pertama terkait dengan uji normalitas, bisa ketik eh, komennya yakni SWILP, lalu X1, X2, X3, dan variabel Y. Lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas jika signifikansinya kurang lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Tapi kalau kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Lalu kita lanjut ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini kita bisa langsung di komennya kita ketik Viv seperti ini. Nah, lalu ketik enter. Nah, di sini terlihat nih Viv-nya berapa. Dan kita biasanya kalau Viv ini kita lihat dari main-nya aja. Jadi main-nya misalnya 3,10 itu bisa kita lakuin interpretasi. Jadi jika nilai toleransi 1 per Viv itu lebih dari 0,10 dan nilai Viv kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas dan begitupun sebaliknya. Lalu yang terakhir terkait dengan uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini di komen kita bisa eh, tuliskan seperti ini. Start, lalu plus. Nah, ini adalah eh, hasil uji heterokedastisitas dari data tersebut menggunakan metode Bridge-Pagan. Jadi, dalam uji heterokedastisitas ini kan terlihat nih bahwa chi-square satunya 5,28 dan probabilitas chi-square-nya 0,0216. Jadi, apabila jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas atau lulus uji heterokedastisitas. Begitupun sebaliknya. Dan kalau dilihat dari data ini kan 0,0216, artinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan HU diterima, serta varian error konstan dan terbebas dari heterodastisitas. Begitu adalah hasil uji dari data ini, yang mana yang pertama tadi kan terkait dengan regresi sederhana nih, bisa dilihat bahwa dalam regresi sederhana ini terkait dengan number of observation-nya kan 30, lalu ini T-nya, lalu ini standar error-nya, lalu
ini koefisiennya dan ini DF-nya nih. DF ini penting nih untuk kita melakukan interpretasi. Lalu ada yang namanya kita lanjut ke uji asumsi klasik. Ini SWIL X1, X2, X3, Y. Itu adalah uh, komen yang bisa digunain untuk melakukan uji normalitas. Lalu ini VIV ini komen yang bisa digunakan untuk uji multikolinearitas dan untuk komen yang ini bisa kita gunakan untuk melakukan uji heterogeneisitas menggunakan metode Birch-Pagan. Jadi cukup sekian dari penjelasan terkait dengan running stata menggunakan regresi sederhana dan uji asumsi klasik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.